Berjumpa lagi dengan Stefania Olivaresti Duakinya Saupung, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Ipuhok Kabupaten Sika, bersama fasilitator kelas 0988 BGP NTT Bapak Asep Taufik MPD dan pengajar praktik Ibu Mary Genena Vince da Selma SPD. Perkenankan saya memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi konstekstual modul 1.3 visi guru penggerak penerapan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bakca. Tujuan pembelajaran 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bakjah menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat, kemudian menjalankannya. Agar dapat membuat visi guru penggerak, maka dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pengertian inquiry apresiatif. IA adalah model manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis kekuatan. Setiap orang atau komunitas tentu memiliki inti positif yang dapat memberi kontribusi melalui hal-hal positif yang pernah dicapai dan kekuatan-kekuatan positif untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah melalui tahapan bakja. Bakja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. A. Ambil pelajaran. Langkah ini menuntun mengambil hikmah dari pengalaman individu atau kelompok. G. Gali mimpi. Keadaan ideal yang diinginkan digambarkan secara rinci melalui narasi dengan bantuan pertanyaan pemandu. J. Jabarkan rencana. Tahapan ini mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. A. Atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan. Sebagai guru penggerak, saya memiliki visi pribadi, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan luas, serta berbudaya positif. Sebelum melangkah ke prakarsa perubahan, saya menerapkan pendekatan atap dalam merumuskan prakarsa perubahan agar lebih efektif dan realistis. Dengan mempertimbangkan atap, aset, tantangan, aksi, dan perubahan. A. Awal atau aset. Tersedia pojok baca di kelas. Beberapa siswa gemar membaca. Beberapa guru memiliki minat baca, kemampuan menulis, dan jaringan penulis. Ada perpustakaan sekolah, semangat gotong royong warga sekolah, serta kepedulian tinggi dari guru kelas dan guru mata pelajaran terhadap perkembangan siswa. Kedua, T. Tantangan. Minat baca guru dan murid, kesabaran dan keyakinan guru, pengaruh adanya HP Android. Guru menjadi model yang baik, keberanian siswa dalam berpendapat, serta pojok baca kurang terawat. Ketiga, A. Aksi. Dilakukan melalui sosialisasi kepada warga sekolah, kolaborasi warga sekolah, merevitalisasi pojok baca,
Membuat program literasi kelas yang menjadikan pojok baca sebagai pusat pengembangan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperkaya sumber literasi di pojok baca sesuai dengan minat baca. Berikut membuat poster budaya literasi lalu dipajang di dinding kelas dan papan informasi sekolah. Siswa dan guru yang gemar membaca mengajak dan memotivasi siswa dan guru lain. Terakhir, refleksi dan evaluasi. Poin terakhir P, pelajaran atau perubahan. Yang pertama, siswa menyadari banyaknya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Yang kedua, siswa memahami pentingnya menumbuh kembangkan budaya literasi untuk pengembangan diri. Ketiga, siswa memahami pentingnya keberanian dan sikap kritis dalam mengungkapkan pendapat dan pertanyaan. Setelah melalui tahapan atap, saya lalu menentukan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan budaya literasi peserta didik melalui pengoptimalan pojok baca kelas yang nyaman dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang saya rancang ini, langkah berikut saya menentukan langkah yang lebih baik ke depan melalui tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama. 1. Mengapa perlu meningkatkan budaya literasi? 2. Bagaimana cara meningkatkan budaya literasi melalui pengoptimalan pojok baca yang nyaman dan berkelanjutan? Daftar tindakan. 1. Berdialog dengan kepala sekolah, pengurus perpustakaan, rekan sejawat dan siswa mengenai program dan pojok baca di kelas. Bagaimana urgensitas dan dukungannya. 2. Sosialisasi wawasan literasi. Tahap 2. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan. 1. Adakah pengalaman yang menyenangkan dalam menerapkan literasi di pojok baca? 2. Adakah guru yang berhasil mengoptimalkan pojok baca di kelas? 3. Apakah kegiatan literasi yang paling disenangi siswa? 4. Buku bacaan apa saja yang disukai siswa? 5. Bagaimana pengadaan buku pojok baca yang berhasil selama ini? Daftar tindakan. 1. Survei sederhana untuk mengeksplorasi ekspektasi siswa. 2. Mencari tahu kegiatan literasi di pojok baca yang masih berjalan intens pada guru di sekolah atau sekolah lain. 3. Wawancara kepada siswa tentang kegiatan literasi dan buku bacaan yang disenangi. 4. Menginventarisasi potensi yang dimiliki siswa, buku bacaan yang dimiliki siswa di rumah. 5. Berdiskusi dengan warga sekolah terkait pengadaan buku di pojok baca. Tahap ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaan. 1. Apa tindakan yang dilakukan untuk merevitalisasi pojok baca? 2. Apa saja kegiatan menyenangkan yang dilakukan di pojok baca? 3. Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok baca di kelas? 4. Hal apa yang penting dilakukan dalam meningkatkan budaya literasi dengan mengoptimalkan pojok baca di kelas? Daftar tindakan yang dibuat. 1. Jajak pendapat pada siswa mengenai tindakan, kegiatan, perasaan, serta harapan mereka tentang pojok baca. 2. Membuat desain pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan. Tahapan keempat, Z. Jabarkan rencana. Pertanyaan. 1. Apa saja langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang dimimpikan? 2. Berapa lama waktu dalam merevitalisasi pojok baca impian? 3. Bagaimana pengelolaan pojok baca literasi agar nyaman dan menyenangkan? 4. Apa hal pertama yang harus dilakukan untuk merevitalisasi pojok baca yang tersedia? Daftar tindakan yang diambil. 1. Membuat capaian realistis setiap minggu. Daftar buku yang telah dibaca siswa selama seminggu. 2. Membuat capaian kompetensi realistis, misalnya kemampuan merangkum atau menceritakan kembali isi bacaan. 3. Target revitalisasi 2 minggu. 4. Membuat kesepakatan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca nyaman dan berkelanjutan.
5. Berkoordinasi dengan warga sekolah untuk merevitalisasi pojok baca. Yang kelima, A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana ini? 2. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? 3. Siapa saja yang bertanggung jawab memonitoring agar pojok baca tetap berlangsung nyaman? 4. Kapan pojok baca dapat memulai dijalankan? 5. Berkoordinasi dengan warga sekolah untuk merevitalisasi pojok baca. Daftar tindakan yang dibuat. 1. Membuat kesepakatan antara guru dan murid dalam menjalankan kegiatan literasi di pojok baca. 2. Mengadakan rakor bulanan, laporan guru kelas kepada kepala sekolah dan dewan guru. 3. Kepala sekolah memonitoring kegiatan selama 2 kali dalam 1 semester. 4. Membaca buku bacaan, berdiskusi, dan membuat sinopsis. Sekian pemaparan tugas demonstrasi konstekstual modul 1.3 dari saya. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih.